Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Hingga sampai kita bermati mengenai sanipun Bapak Amir Alki sedaya para pengurus Masjid Masjid Al-Hikmah Kanagawa, para jamaah sedaya ingkang diberkahi Allah Ta'ala. Alhamdulillah wonten ing santen menika sinasa Jawa boten kirani semangat para jamaah sedaya nenipun thalabul ilmi. Mugi-mugi menapa ingkang kita lampahi wonten ing sonten menika dadosaken amal terbaik kita wonten Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tetapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita sampai dengan syafaatipun di wonten ing dinten yaumil qiyamah. Wonten ing sonten menika kita rasaken kira-kira kaitanipun ke sholat Jumat. Bersama kita bahas kaitanipun dan tata cara sholat Jumat. Sebenarnya ketika kita singgung menika pilih sholat Jumat menika diawali dengan dua khutbah pertama dan khutbah kedua. Sebenarnya eksternipun pilih khutbah menika sebenarnya sangat sederhana. Pertama ya karena salah dulu, kemudian azan dan ucapkan hamdalah. Hamdalah itu cukup ya, Nabi singkat ya, alhamdulillahirabbil alamin itu sama sekali. Tapi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Nah, sasampunipun pambuka menika alhamdulillahirabbil alamin diterusaken ya biasa ya wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Nah, terus mau sebuah kalimat syahadat, mau sholawat, terus ajak-ajak datang takwa. Nah, ajak-ajak takwa itu sakit bagi usikum wa iyaya bittaqwallah. Untuk ini diperintahkan ada ayat Quran ini ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini salah satu. Nah, terus diperintahkan nanti ini kau mau penjelasan ayat itu cukup sampai ma'asyiral muslimin sidang semua rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahu 'azim. Nah, itu cukup. Maka kita terangkan sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa di antara kamu semuanya. Nah, terus barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'Azim niku berkata niku tunggu banyak meneh bukan. Oh, itu betul doa. Terus cukup dari itu disingkat. Khotbah sing apik singkat-singkat itu tadi. Gak jelas, mencocok ya. Iya, itu langsung kalau berdarah sudah ramah, setengah jam terlampau. Ya, menjalankan salah satu dalipun cerdasnya seorang imam itu, ya, seorang khotib imam Jumat, ya, imam Jumat atau khotib Jumat itu, imam Jumat, ya, imam Jumat atau khotib Jumat itu dikatakan bahasanya imam. Cerdasnya itu adalah ketika khutbahnya yang pendek tapi sholatnya yang panjang. Ini biasanya kan khutbahnya panjang tapi sholatnya maksudnya. Nah, Nabi Bapak Ibu tidak wonten ing Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ketika itu khutbahnya nggih singkat ya, enggak panjang. Cuma bahasanya bahasa Arab. Nah, lajeng sholatipun langsung diwaos suratnya namun jelek. Biasanya surat Al-Ikhlas, ada surat Al-Ma'un gitu. Nah, mereka apa? Imam sholat itu karena ada yang Jawi itu udah melu sholat Jumat itu yang Jawi itu kepanasan.
Oke, arah itu iyo paling oke. Nah, mana sih kita yang kisah jembatan, yang dari aspal, ini kan panas, benar ya? Mampir sholat yang kesuwen kan yo, sakit. Tapi kalau sholat subuh dan sholat isya di sana, bacaan ayatnya panjang. Bapak Ibu jamaah rahimahullah. Terus ini sebenarnya rukun khutbah itu satu dengan kalau salam dah ya, alhamdulillah, bacaan hamdalah, terus bacaan dua kalimat syahadat, terus sholawat, terus mengajak ayat yang dipun kaos itu mengajak dan takwa itu bebas. Suami ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Itu boleh. Tapi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal yaqulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Enggak boleh. Saya ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimahullah. Terus sebagai diteruskan dengan wasiat-wasiat yang singkat, terus kemudian barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Nah, pembukaannya sama seperti di awal. Terus sholawat terakhir Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir dan terus itu sebenarnya itu kalau sesuai dengan urutan khutbah Jumat sudah selesai. Nah, selesai pun Bapak Ibu, ini sinau sholat aja pakai jamaah yang baru hadir ingkang tidak. Itu sinau sampun khutbah sampun dimodaliti tetap kedah nindaki sholat tahiyatul masjid. Kalau imam boleh menegur, Mas, tolong sholat tahiyatul masjid dulu, jangan duduk, boleh. Iya. Nah, ini kita laksanakan hukum meninggalkan sholat Jumat. Oleh dalam Quran dan Al-Muka Quran surah Jumat ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menaikkan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, mereka disuruh untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka dulu itu ada apa? Ada pertanda kalau sholat Jumat sudah dimulai, itu ada pertanda. Maka ada Bilal itu kemudian memandangkan apa? Anda mengingatkan ini loh, mau segera dimulai sholat Jumat. Nah, jadi sama ini disuruh masyarakat Jumat menikah tinggal bersegera. Fas'au ila zikrillah, bersegeralah untuk mengingat Allah. Nah, dan mengingat Allah itu artinya segera untuk mendatangi sholat Jumat. Dan tinggalkan jual beli. Nah, ini kita memahami ayat ini kan tinggalkan jual beli. Terus sing doanya buat gawe ning sawah, ning bertani, sing nyopir perusahaan, itu tetap orang Jumatan alasannya langsung digaweke sing kalau digaweke sing jual beli. Bukan begitu. Ini itu jual beli itu menyebutkan salah satu kesibukan orang yang bekerja. Jadi ini secara umum bagi mereka yang bekerja, secara umum bagi mereka yang bekerja, entah itu yang bertani, entah itu yang ngisi kantor dan perusahaan, sama kemauan, nah lebih-lebih yang jual. Sama ini tidak ada kok pas Jumat itu di siapa artuku atau sama kayak banget, ya udah kalau sudah Jumat tinggalkan, tutup tokonya, tutup usahanya, udah sholat Jumat. Maka tinggalkan jual beli karena kesibukan dunia itu dan jual beli itu paling sibuk. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sing kaya mangkono iku luwih apik kanggo sira kabeh yen sira padha ngerti.
yang lebih mengetahui tentang hikmah dari sholat Jumat. Maka sholat Jumat adalah ibadah yang agung yang dilaksanakan di hari yang sangat mulia, dan ia juga merupakan syiar Islam yang besar. Nah, hukumnya fardu ain. Nah, jadi hukumnya fardu ain itu kewajiban setiap pribadi, nggak bisa diwakilkan. Orang gak punya masjid, aku diwakili sisa anak lain sama masjid, nggak bisa. Kita harus kita kewajiban secara pribadi. Berarti kagum satu yang muslim, laki-laki muslim. Jadi yang fardu ain itu setiap laki-laki muslim. Kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan hukumnya boleh. Jadi boleh sholat Jumat, boleh tidak. Bolehnya boleh sholat Jumat dan boleh tidak itu artinya wanita itu boleh sholat zuhur di rumah, atau kalau ada fasilitas masjid maka boleh mendatangi sholat Jumat. Jadi dengan syarat tadi ada fasilitas khusus untuk jamaah perempuan. Nah, saat ini Bapak Ibu, lalu bagaimana orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat? Oleh karena itu meninggalkan sholat Jumat itu akan berakibat merupakan perkara yang fatal secara hukum. Nah, meninggalkan sholat Jumat adalah dosa besar. Dalam riwayat lain dari Abdul Anjad Ad-Damri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man taraka salah sata juma'i tahawunan biha, Allahu ala qalbihi." Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali karena meremehkannya, maka Allah akan kunci hatinya. Jadi yang ingin betul ke sholat Jumat ngantek ping 3 menit terus Jumat, sholat Jumat itu terus memikir itu sekremeke orang Jumat rapopo, orang Jumat rapopo. Benar sih kalau sholat Jumat dia udah bisa itu akhiran. Nah itu seperti ini ya, ini sudah dikunci hatinya. Saya punya tetangga itu, daripada gue Jumatan mending tak bunga itu sebalik pintu. Itu ada tetangga saya di Magelang. Ada yang tukang nih, yang baik itu tukang tukang koret, atau koret, bapak seret kan itu, terus pokoknya gawainnya kembali gini. Itu dengan dari pula 14 desilet lagi. Terus kalau lelek, Agus, itu sholat Jumat, Agus, sholat Jumat. Begitulah yo di sana itu bisa Allah, maksudnya Rusian, Rusian di sana bisa Allah. Ini aku yang harus sergap, Allah, Gusti merasa negara aku. Ini biasanya Gusti Allah ini boleh sih, resik-resik, malah sih kalau mati sih resik-resik. Menunggu itu yang saya ambil toret itu. Biasa, tekan bumi seperti itu ya tetap asal bertoret. Oh ya, asal bertoret di masjid, asal bertoret di masjid, masya Allah. Orang yang meninggalkan sholat Jumat sampai lebih dari 3 kali karena meremehkan, maka akan dikunci hatinya. Dikunci hatinya itu artinya hatinya tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal riwayat sifat saking Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengandikan antaraka jumu'ata salasan min ghairi daruratin Qaba Allahu ala qalbihi. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali padahal bukan kondisi darurat, maka Allah akan kunci hatinya. Jadi itu jadinya ditutup hatinya. Kalau hatinya sudah ditutup itu sudah tidak akan mendapatkan hidayah Allah Ta'ala. Al-Munawi rahimahullah menjelaskan makna hadis itu, ay khattama alaihi wa ghashahu wa mana'ahu al-qafa wa ja'ala fihi jahla wal jafa'a wal qaswata aw sayara qalbahu qalba munafik. Maksudnya Allah akan mengunci hatinya, menutupnya dan menghalanginya dari kasih sayang Allah. Jadi dia tidak mendapatkan kasih sayang Allah. Dan Allah akan jadikan kejahilan. Jahilan itu sifat jahil. Jahil itu pokoknya mungkin ekstra belum sholat Jumat perlu meremehkan, maka dia akan ditutup hatinya. Nah ditutup hatinya ini, yang namanya mau ngeyel dan besok ini
rembugan ya menang-menangi dhewe. Nah ya, nek kon iwang iki males sepo, nek atur bulan kon bisa. Sebenarnya kesukaannya mengudap ya, dia senangnya udap. Jadi diberikan oleh Allah Taala hatinya menjadi tertutup, yaitu dan Allah berikan kejahilan, kekasaran dan kekerasan hatinya padanya, artinya hatinya keras dan kasar. Ya. Kasar dan keras ini sudah sulit untuk diingatkan. Biasanya ngomong tadi itu biasanya ngeyel kok. Atau Allah akan jadikan hatinya seperti hati orang munafik. Hati orang munafik itu dengan tanda-tandanya itu tadi, kalau bicara apa namanya dusta, kalau dipercaya khianat, kalau berjanji mengingkari. Nah ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan salat Jumat tanpa uzur ia telah melakukan dosa besar. Bahkan dalam hadis yang lain, orang yang meninggalkan salat Jumat tanpa uzur diancam lebih keras lagi. Ini dalam hadis mantar kal Jumat itu salasan min ghairi udrin bahwa munafik. Jadi barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali tanpa uzur, tanpa adanya alasan yang jelas yang dibenarkan oleh syariat, maka dia adalah orang munafik. Dan ingat di dalam Quran, innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar. Dan orang munafik itu tempatnya adalah di neraka yang paling bawah. Dan hancurnya suatu negeri itu karena kemunafikan. Masya Allah. Yang munafik itu sangat berbahaya. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, man tarakal jumu'ata salasa jumu'in mutawaliyatin faqad nabadal Islam walau dzahrihi. Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut, maka ia telah melemparkan Islam ke belakang punggungnya. Artinya dia sudah meninggalkan Islam, sudah mengabaikan terhadap ajaran Islam dan agama Islam. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, tarkul jumu'ati la yajuz meninggalkan salat Jumat itu tidak diperbolehkan. Jadi meninggalkan salat Jumat itu tidak diperbolehkan. Wa huwa ala khatarin. Orang yang melakukan dalam bahaya besar. Jadi orang yang meninggalkan salat Jumat itu dia dalam kondisi bahaya besar. Sahibuha ala qadarin idza tamatta'an tarkaha. Jika ia melakukannya dengan sengaja, ya. Menurut sebagian ulama, orang yang melakukannya bisa kafir. Jadi inda jam'in min ahlil ilmi yarawnahu kafiran. Jadi menurut para ulama, dia termasuk orang yang melakukan seperti ini dikatakan kafir. Idza ta'ammada tarkaha. Jadi jika ia bersengaja meninggalkan sholat Jumat. Jadi meninggalkan sholat Jumat karena sengaja, karena meremehkan, ini adalah termasuk dosa. Sekarang meninggalkan sholat Jumat karena uzur. Yang dicela di dalam hadis-hadis tersebut yaitu seseorang yang meninggalkan sholat Jumat karena sengaja, atau karena meremehkannya, ya, atau karena memang mengingkari tentang perintah itu. Jadi tanpa ada uzur, karena ancaman dalam hati dikaitkan dengan syarat karena meremehkannya. Jadi dikatakan orang kalau meninggalkan salat Jumat akan ditutup hatinya, dijauhkan dari petunjuk, ya, terus dijadikan dicap sebagai orang munafik, ya, dan akan menjadi orang yang sebagai orang munafik. Dan akan menjadi orang yang jahil, melemparkan Islam dari balik punggungnya, itu ketika meninggalkan sholat Jumat tanpa ada alasan yang jelas. Padahal bukan kondisi darurat. Ya, kalau kemarin misalnya di masa-masa COVID, ya, di masa COVID itu memang, ya, justru ada sebagian orang yang tidak percaya COVID. Gitu COVID kurang ngomong. Seperti kampung saya itu di Magelang itu, satu kampung itu kalau suruh pakai masker nggak mau. Karena COVID itu buatan beli kok pas boleh, karena tidak boleh pulang, sudah boleh nengok, saya pulang caranya.
memiliki mas. Covid itu oke, nah berarti pun apa? Kalau saat dusun ini kenal kabeh. Yang lembur maupun yang kalau dari awalnya berkursi rata-rata itu kan adalah Covid yang apa namanya? Ya sudah agak rodo orang kacau galak itu. Iya, seperti itu. Nah, makanya kalau di masa Covid seperti kemarin kan mesti tidak boleh menyelenggarakan sholat Jumat. Maka ini tidak sholat Jumat karena adanya uzur itu diperbolehkan karena ada musibah, ada bencana, ada termasuk ya hal yang menghalangi dan itu memang membahayakan. Demikian juga sebagaimana diberikan dalam hadis Farid bin Syihab radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslim. Jadi sholat Jumat adalah wajib bagi setiap muslim. Jadi al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslim. Sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim. Fi jama'atin illa arba'atan, dengan berjamaah kecuali 4 orang. Jadi al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'atin. Jadi wajib bagi seorang muslim melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Ila arba'atin atau ila arba'atan, kecuali 4 golongan. Siapa 4 golongan itu? Abdul mamlukun. Abdul mamlukun itu hamba sahaya. Hamba sahaya itu budak. Jadi budak itu orang yang ikut majikan. Jadi dia itu apa namanya, budak ya, orang yang tidak merdeka. Kalau kita kan orang merdeka, maka budak itu boleh tidak Jumatan. Karena dia dalam pengendalian majikannya. Kemudian yang tidak wajib adalah awil ra'atun, wanita. Jadi wanita itu tidak wajib sholat Jumat. Jadi perlu dipahami sekali bahwa tidak wajibnya itu bukan dilarang. Nah, ini bukan. Tidak wajibnya itu bukan dilarang. Atau seperti ini Bapak Ibu. Seperti ketika panjenengan tindakan ya, pergi, misalnya tidak ke Jogja atau kota atau tidak di Semarang. Dilalah di dusun sini ada orang meninggal, panjenengan tidak sempat, tidak bisa menyolati jenazah. Maka ketika panjenengan tidak bisa menyolati jenazah karena dalam bepergian, maka gugur. Karena itu termasuk fardu kifayah. Karena sudah ada di dalam ini. Tapi nek panjenengan kok tetap ada di sini, di rumah, di kampung, di sini, yang meninggal orang sini, yang meninggal orang muslim, jamaah sendiri. Nah, kok tidak menyolati jenazah alasannya fardu kifayah, itu enggak pas. Tetap harus menyolati jenazah. Karena apa? Tidak ada halangan, tidak ada unsur. Tidak ada halangan. Maka fardu kifayah itu bukan semata-mata nek wis ana iki wis ora apa-apa wis bukan. Tetap fardu kifayah itu artinya kalau kita bisa melakukan, lakukan. Ada al-sabiyun. Jadi orang, jadi keempat golongan tadi yang tidak wajib sholat Jumat adalah al-sabiyun. Itu siapa? Anak kecil. Anak kecil itu bisa dipahami adalah anak yang belum balik. Anak belum balik. Jadi kalau anak belum balik itu saya tidak sholat itu tidak berdosa. Tetapi orang tua juga harus mengkondisikan, mengkondisikan tetap dibuat apa? Diajari sholat. Nah, maka mulai kapan? Mulai umur 7 tahun. Hingga apa? Sadai sana. Jadi umur 7 tahun itu sudah dilatih untuk sholat. Kok sampai umur 10 tahun kok dia tetap bandel belum sholat, maka orang tua boleh memukul. Memukul di tempat yang tidak bahaya. Artinya memukul yang mampu bikin bobot sapu berapa bintil ya. Itu orang mau pukul aku ringgit sudah apa. Jadi itu ya anak kecil. Makanya ketika saya di sekolah anak-anak SD ya di depan kantor itu saya kondisikan karena sholat masih rame, maka saya kondisikan waktu itu gurunya nggak ikut. Karena saya kasih waktu sholat masih rame sehingga saya biar musim tua-tua ya, tua-tua ya sakit. Akhirnya pun selama 2 bulan setengah anak-anak itu saya kondisikan saya suruh sholat dulu. Saya latih. Tapi Allah
Allahu Akbar. Baca doa iftitah dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ba'id baini wa baina. Ada yang kabirun. Allah sampai muatas. Dari itu selesai baca surat Al-Fatihah dari kalut. Keras. Di sini bocah-bocah kayak SD sebenarnya seru. SD kan ngomongin seru, lo yang lain nanti kesel. Tapi dengan kayak cara SD ini kok ya. Nanti lagi ngomongin di sini kok pengen lima nanti kesel. Itu saya terus leren turun. Nanti gak ya. Nah, terus anak itu makanya baca Al-Fatihah keras. A'udzubillahi minadz itu keras. Baca surat keras. Terus Allahu Akbar ruku, baca doa ruku. Sami Allahu liman hamidah. Begitu sampai 4 rakaat dan salam. Habis itu sudah sekarang berdoa. Doa. Gimana Pak? Sudah selesai. Nah, sudah selesai Pak? Ya sudah. Ini selama 12 hari. Saya diprotes. Loh gimana kalau sholatnya begitu? Ini kan anak-anak. Ya anak-anak masih belum balik ya, anak-anak ya boleh seperti itu. Nah, setelah 12 bulan baru kemudian saya ikutkan bersama-sama. Saya akan imami anak-anak sholatnya yang bagus. Jadi sholatnya yang bagus. Jangan apa? Nanti saya nggak pakai kalimat larangan. Nanti anak-anak yang kalau waktu sholat kok bicara sendiri, kemudian ganggu temennya, atau tertawa gitu, tertawa atau batuk-batuk buatan. Nanti setelah selesai sholat mohon diulangi, diulangi, gitu ya. Ya Pak, siap nonton itu. Betul begitu imamnya takbir langsung cep menengape, berdiri kembali ini. Begitu ada yang tertawa, nanti itu langsung dia menengape, tapi ayo badani dulu kape, akhirnya ulangi. Nah, setelah itu kemudian anak itu menjadi sholatnya bisa berkondisi. Iya baik seperti itu. Jadi penting, nah maka anak-anak tidak wajib sholat Jumat. Tidak wajib sholat Jumat itu bukan terus Jumatan dilarang datang. Oh bukan, tetap dia. Ini dikondisikan dengan nanti sholatnya yang bagus. Ya kalau sholat Jumat itu pokoknya mendengarkan khutbah, ya mendengarkan khutbah, kemudian dilarang bicara dan dilarang berbicara. Tapi kan rumah orang kalau ya boleh gini, bisa gini, menyampaikan gitu boleh, tapi kemudian jangan kemudian terus awas saja, nanti bucik. Wah, tidak boleh, jangan ditakut-takut. Pulau betul derek mawon Pak, daripada mobil pulau bucik. Awas, jadi kalau anak-anak dikondisikan seperti itu biasanya nanti diam sebentar, nanti ramai lagi, tidak apa-apa yang penting diingatkan. Tapi ketika sholat Jumat mengingatkan anak-anak itu termasuk lagu, tidak boleh. Tapi kalau yang mengingatkan khotib boleh. Anak-anak tolong jangan ramai sholatnya, dengarkan khutbah dengan baik itu. Tidak apa-apa kalau khotibnya. Ini biasanya khotib apa peduli terus kalau ngomong kamu. Aumanidun itu yang keempat adalah orang yang sakit. Jadi 4 golongan tadi, yang pertama adalah hamba sahaya, ya, ada 2 wanita, anak kecil, orang sakit. Nah, 4 orang ini tidak wajib sholat Jumat. Tapi biasanya sakitnya itu yang kemudian karena sakit dia terhalang tidak bisa datang ke masjid. Nah, kalau sakitnya cuma sakit paru ya tetap ke masjid. Semua sakit kulit, orang utuh ya, ada ke masjid, bisa. Kecuali kalau menghalangi dari masjid. Nah, dalam riwayat yang lain dari Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu bersabda, al-jumu'atu wajibun. Jadi Jumat itu wajib illa ala imra'atin aw sabiyyin aw maridin aw musafirin aw 'abdin. Nah ini jadi salat Jumat itu wajib bagi setiap muslim kecuali wanita, anak kecil, orang sakit, musafir atau hamba sahaya. Ini dari riwayat Imam Bukhari. Musafir
Musafir itu adalah orang yang dalam bepergian. Dan ketika dalam bepergian itu dia dia penuh dengan kesibukan yang sangat menghimpitnya sehingga tidak sempat sholat Jumat. Maka dia tetap sholat zuhur. Contoh Bapak Ibu tidak Jakarta, tidak Semarang, kemudian dalam perjalanan kok nanggung ya sudah, maka boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Nah, tentang jarak perjalanan itu memang Rasulullah tidak mengatakan jaraknya sekian. Memang ada beberapa pendapat yang mengatakan para ulama jaraknya sekian kilo. Tapi Rasulullah itu justru boleh menjamak sholat itu ketika meninggalkan kampung halamannya, rumah terakhir sudah tidak kelihatan. Itu sangat moderat banget. Bahkan Rasulullah itu pernah menjamak sholat bukan karena hujan, bukan karena bepergian. Ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah? Saya tidak ingin merepotkan kepada umatmu. Masya Allah. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi musafir itu lagi dalam bepergian. Maka kalau Bapak Ibu tidak ke Jakarta, karena panjenengan adalah musafir bukan mukimin, maka boleh tidak sholat Jumat. Tetapi ketika jadi kalau di sana ada kesempatan, maka sholat Jumat lebih baik. Maka di Quran tadi katakan disebutkan dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi artinya kalau kita melakukan maka itu lebih baik kalau memang ada kesempatan dan tidak mengganggu dan tidak merasa kesulitan. Maka budak wanita, anak kecil dan orang sakit dan musafir tidak dicela dan tidak disebut munafik ketika meninggalkan sholat Jumat. Jadi ngomong kok beberapa hadis ngomong kok orang sholat Jumat. Ternyata kan biasa kan musafir, orang yang bepergian. Jadi mereka termasuk kategori orang yang memiliki uzur. Uzur itu sebab. Dan di antara uzur yang menyebabkan bolehnya meninggalkan sholat Jumat adalah adanya penyakit. Jadi adanya penyakit. Al-Mardawi rahimahullah dalam kitab Al-Insyaf mengatakan wa yu'daru fi tarkil jumu'ati wal jama'ati maridun bila niza'in wa yu'daru aidan fi tarkihima li khawfin khudusil marodi, diberi uzur. Nanti diberi uzur itu diberi kesempatan boleh tidak melakukan sholat Jumat. Untuk meninggalkan sholat Jumat, jamaah dan sholat Jumat bagi orang sakit tanpa ada khilaf di antara para ulama. Jadi semua orang yang sakit itu memang tidak ada kewajiban sholat Jumat, itu semua ulama mendapat sependapat itu. Demikian juga diberi uzur untuk meninggalkan sholat jamaah dan sholat Jumat ketika ada kekhawatiran terkena penyakit. Jadi tadi corona, ya, ada wabah penyakit apa yang sedang mewabah di satu daerah itu. Jadi orang yang mendapati kesulitan untuk melaksanakan sholat Jumat, maka ada kemudahan baginya untuk tidak menghadiri sholat Jumat. Jadi ketika dia mendapati ada kesulitan, sebagaimana kaidah fikih yang disepakati para ulama lima syarqati tajlibu taisira. Adanya kesulitan menyebabkan adanya kemudahan. Dan orang yang tidak menghadiri sholat Jumat baik karena ada uzur maupun karena sengaja, wajib baginya untuk sholat zuhur 4 rakaat. Jadi kalau dia tidak menghadiri Jumat atau karena ada uzur, atau punya seperti saya dulu, saya tuh pergi ke Temanggung sama keluarga. Sampai di sana itu saya senang sekali karena sampai di sana itu jam 12 kurang 5 menit. Alhamdulillah. Akhirnya jam 12 kurang 5 menit. Nah terus wudhu ke masjid, ternyata orang pada pulang semua. Ternyata melaksanakan sholat Jumat itu waktunya manzing zuhur. Jadi manzing zuhur waktu itu jam setengah 12 sudah masuk sholat zuhur. Nah itu langsung
dimulai Jumatan, khotbah, ya habis khotbah kemudian upaya singkat ke sholat. Saya cuma khotbah. Nah, pas jam berapa itu? Jam 12 kurang 5 menit itu sudah selesai. Begitu saya mau masuk itu waduh pada keluar semua. Loh, ternyata sudah selesai sholat Jumat. Tapi ada juga masjid yang mematok pokoknya sholat Jumat jam 12 itu seperti itu. Saya terbiasa kalau di daerah Ngagel itu saya sudah sepulang ada masjid yang sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau niat pengen gitu ganjaran double saya bisa sholat Jumat lagi. Tapi dalam Allah kemudian ada pernyataan seorang ulama yaitu Syekh Abdul Aziz bin Bas itu mengatakan, siapa yang tidak melakukan sholat Jumat bersama kaum muslimin karena uzur syar'i baik berupa sakit atau lainnya, maka ia wajib sholat zuhur. Jangan kemudian sholat barokah kalau itu Jumat, tidak. Kalau tidak bisa sholat Jumat ya sudah sholat zuhur. Demikian pula wanita, dia wajib sholat zuhur. Begitu pula dengan musafir dan penduduk yang tinggal di gurun pedalaman, mereka wajib sholat zuhur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, inilah pendapat mayoritas ulama. Artinya semua sepakat. Tapi yang dirahmati Allah, jadi ini sekilas tentang hukum meninggalkan sholat Jumat. Maka banyak hadis-hadis yang dijelaskan bahwa meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja itu merupakan tanda kemunafikan, dicap sebagai orang munafik dan kemudian akan ditutup hatinya. Hadis man taraka salasan Jum'atin min ghairi udrin kutiba minal munafik. Jadi siapa yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali tanpa ada uzur, maka dicatat sebagai golongan orang munafik. Dan orang munafik itu nasibnya tidak akan selamat di akhirat. Ini ini sudah habis waktunya ya. Kurang 5 menit disudahi. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat karena terkait dengan fikih Jumat itu biasanya kalau saya menyampaikan di jamaah ya pengajar rutin itu sampai 4 kali pertemuan gitu, dan itu mengajar 1 jam, jadi kan cuma setengah jam. Jadi kalau sampai 1 jam nanti sampai pada maghrib. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan atas segala khilaf dari saya pribadi saya mohon maaf sebesarnya. Allah wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.